Oke. Ya baik semuanya, shalom, shalom. Cuma saya yang live nih ya. Saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya yang luar biasa, ya. Seperti yang Anda lihat, saya ini kalau ukurannya untuk pelayanan, saya masih bayi yang baru mulai berjalan. Ya, kalau merangkak sudah. Kita akan berkenalan orang di sebelah kanan kiri saya. Ya baik. Nah ini saya sedang berada di Halo juga di Habagai Channel. Benar ya Bang? Iya betul. Habagai Channel, and then ada Laskar Kristus Channel. Nah ini kalau bersama Bung Arif, saya baru hari ini the first time saya bertemu. Saya salam semuanya saudaraku semua, kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Kita akan berkenalan yang belum kenal keterlaluan. Dari ujung sana, silakan. Halo Bung. Shalom semuanya, saya Afraham Effendi Usman. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, jadi pada sore hari ini kita berkumpul di kediaman saya, di pos PI saya, di Habaget. Dan kebetulan juga ada satu lagi sebenarnya Murtadin yang tidak mau berkumpul sama kita Bapak Ibu. Nah ini TV Laskar Kristus Bang Arif, beliau baru datang. Langsung saja kita perkenalkan diri Bang, silakan. Silakan Bang Arif. Oke, shalom di channel TV Laskar Kristus dan channel Ibu Lucy Daiva dan Injil Habaget ya. Saya tidak lupa-lupa aku kabarkan Injil keselamatan ya. Salam Aki. Oke, saya Arif Gula, teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di channel TV Laskar Kristus juga. Dan saya aktif untuk penggembalaan sekaligus untuk menjadi apologet di yaitu di YouTube secara khusus. Oke, mungkin itu saja perkenalannya. Saya serahkan lagi kepada Ibu. Jadi hari ini memang saya jadi host dulu ya untuk 3 channel ini, saudaraku ya. Hari ini first time saya live karena nanti Bung Effendi akan ngedit dulu dengan kekhasannya. Lalu Bung Arif juga yang saya luar biasa, saya tuh dapat mengenal anak-anak Tuhan yang dahsyat Tuhan pakai satu demi satu. Waktu Bung Effendi bilang, Bu Lucy nanti ada, saya mau jemput Laskar Kristus. Saya ingat, saya tidak mengenal pribadinya, saya cuma ingat channelnya karena saya suka juga lihat. Siapapun channel Kristen saya lihat, Bu. Ya karena prinsipnya saya mau memberkati para Kristibor, anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan di channel YouTube. Kalau ada berada di beranda saya lihat, saya subscribe, saya nggak skip iklannya. Nah, saudara-saudaraku, yang menarik adalah kita berkumpul di sini karena saya mau dengar dari kedua Laskar Kristus yang luar biasa. Saya Sri Kandi ya sendirian. Bagaimana beliau berdua melayani Tuhan begitu dahsyat. Makanya kita kasih judul Suka Duka Melayani Allah yang Benar. Ada yang protes. Kenapa bukan Tuhan? Kenapa bukan Tuhan Yesus? Kita mau kasih tahu kenapa Allah yang benar, nanti kita akan pertanyakan. Tapi yang pasti memang ada Allah yang tidak benar. Ada nggak sih Bang? Tentu ada banyak Allah-Allah lain ya. Allah lain. Kalau orang percaya dengan batu, itu juga bisa disebut sebagai Allah mereka, ya kan? Kepercayaan mereka, menjadikan itu Allah mereka. Nah, kita di kesempatan kali ini memang kita menggunakan kata Allah karena memang kita menyembah Allah yang benar ya. Kita menyembah Allah yang benar yaitu Yeshua Hamas ya. Ya, jadi itu jelas. Jadi kalau nama Tuhan kita itu saja kita tidak tahu Allahnya, dia bilang Allah tapi nggak tahu nama, yaitu jelas keliru ya. Karena Allah banyak, ya kita harus tentukan Allah yang mana, ya gitu. Jadi makanya sebenarnya ada kita kasih judul itu Allah, ya. Mungkin teman-teman berpikir bahwa kenapa saya bisa ada di sini ya bersama dengan Injil Habaget dan juga Ibu Lucy di tempat ini. Sebenarnya saya ini habis cuti pelayanan sebenarnya, bukan cuti berhenti pelayanan, tetapi ada sesuatu, ada urusan penting di keluarga besar saya, di keluarga istri dan juga keluarga saya di Kepulauan Nias, dan saya harus pulang dari awal bulan Oktober dan kali ini udah tanggal 31, jadi udah hampir sebulan ya saya tidak di gereja yang saya layani. Nah teman-teman sekalian, seperti judul yang diberikan oleh Ibu Lucy, suka duka dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu sangat jelas ya. Secara pribadi suka dukanya dalam melayani Tuhan itu banyak sekali, tetapi banyak sukanya ya, karena dengan melayani Tuhan kita diberkati ya, kita tidak pernah menderita. Amin. Ya, tidak pernah menderita secara rohani istilahnya ya.
Tetapi mungkin secara jasmaniah, penderitaan itu wajib kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Karena untuk mengikut Kristus itu harus siap untuk menderita. Ya. Nah, maka untuk melayani pekerjaan Tuhan, teman-teman sekalian, itu bukan hanya sekedar omongan saja, tetapi kita harus benar-benar serius menyampaikannya. Karena mau tidak mau kita dituntut banyak hal untuk menjadi pelayan pekerjaan Tuhan. Yang bekerja di ladang Tuhan itu banyak hal yang akan dilihat dari kita, ya, mulai dari cara berpakaian, ya, cara kita ngomong, ya, perkataan kita, ya, semua. Jadi ada orang yang berkata, saya tokoh agama, saya hamba Tuhan, tapi perkataannya perkataan kotor, perkataan sia-sia. Padahal Alkitab katakan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 30 sampai 37 bahwa semua perkataan sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Kita akan mempertanggungjawabkan karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum dan dihukum. Ya, menurut ucapan kita juga. Nah, maka teman-teman sekalian, kita harus jaga sebagai tokoh agama, kita jaga. Ya, jadi berbeda ya. Kalau ada orang yang di luar sana dapatnya sesuatu di agama barunya, ya. Banyak sekali katakan, oh saya mendapatkan yang benar, agama yang benar, ya. Tetapi ya biasa dikatakan hidayah, ya, hidayah. Tetapi kalau kita melihat perkataannya kotor semua, ya, kebun binatang banyak sekali. Sumpah serapah itu yang banyak gitu, ya. Menjelekkan agama sebelumnya, menghina-hinanya, ya, tanpa data, ya, tanpa data. Misalnya Kristen itu kaum kolor, ya, orang-orang impoten, ya, seperti saudara yang kita kasihi, yang kita cintai, yaitu siapa namanya? Julius HMC. HMC, kemudian ada teman lagi satu si Agustan, ya, Ustadz Agustan, ya, yang terus memaki kekristenan. Tapi kalau dikatakan bahwa adalah seorang hamba Tuhan, hamba Allah, ya tentu ungkapan-ungkapan mereka itu tidak seperti itu, ya, karena kalau sumpah serapah, caci maki yang ada di mulut itu tidak membuktikan, tidak sedang memberitahukan dirinya bahwa dia sudah menemukan hal yang baru, hal yang bagus, hal yang benar, gitu ya. Jadi dari perkataan kita bisa dihukum, dan dari perkataan kita juga bisa dibenarkan. Nah, suka duka dalam pelayanan teman-teman sekalian, karena saya di pedalaman, kebetulan Ibu Lucy dan juga Habage tadi, Bang Effendi Usman, sebenarnya Bang Effendi sudah pernah ke tempat saya, tetapi itu baru yang ringan-ringannya aja, ya. Perjalanan kami itu yang sedang-sedang saja. Belum yang rumit-rumitnya, masuk ke pedalaman, masuk ke lumpur, dorong motor, belum kerusakan motor bisa jadi. Dorong motor, malah katanya gendong motor, ya. Gendong motor ada, ya. Kita berdua, bertiga, kita angkat motor gitu, ya. Karena ada banjir teman-teman sekalian, yang mau tidak mau kita pikul motornya, baru kita pakai lagi nanti motor lanjutnya perjalanan. Nah, itulah suka duka, tapi kita merasakan indah semuanya. Karena apa? Karena dari hati kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, dari hati kita mengambil komitmen, saya ingin menjadi laskar Kristus. Maka ketika Anda mengambil keputusan itu, harus siap bertempur. Anda dicaci maki, Anda dihina, Anda dihinakan, direndahkan, dikucilkan, itu hal yang wajar dalam pelayanan. Hal yang wajar. Tetapi mari kita tetap maju, jangan mundur. Kita tetap naik, jangan turun. Ya, kita harus jadi kepala, bukan jadi ekor, ya. Mungkin itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Saya serahkan kepada Ibu. Kepada saya dulu. Ya, oke. Ya. Luar biasa, ya, kalau bicara dengan anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berikan perisai, ya. Perisai kita tuh apa sih modalnya? Perisai kita tuh firman Tuhan. Nah, apa yang tadi Bung Arif katakan luar biasa, itu pribadinya, dan saya rasa dari pengalaman pribadi yang beliau ceritakan sedikit saja, itu memang sudah mewakili kita semua. Nah, sekarang yang luar biasa lagi, Bung Effendi Abraham, secara pribadi saya sulit juga nih menemukan waktu bertemu dengan beliau. Saya ingin secara pribadi. Kita akan dengarkan Bung Effendi Abraham. Kalau kali ini kita tidak mendengarkan kesaksian secara pribadi, ya, bagaimana akhirnya mau mengikut Tuhan, tapi lebih kepada suka dukanya kita loh melayani Allah yang benar. Buat Bung Habaget sendiri loh, kita jadi manggilnya Bung Habaget. Bung Habaget, ya. Saya tertariknya gini, ya. Pertama suka dukanya, berikutnya saya kenapa akhirnya menjadi Habaget, ya. Waktu itu sebelum dijawab, saya tuh kenal Bung waktu saya bertobat sungguh-sungguh, yang setelah saya akhirnya melayani bersaksi, itu Bung ada di channel ada di YouTube Beranda, ya. Saya yang paling ingat adalah waktu Bung
ini siapa nih orang Aceh masuk Kristen terus melayani, bagaimana beliau bercerita, pendetanya dalam arti waktu itu mau minta odol aja susah ya kan, minta alat mandi aja susah. Nah itu saya pernah ngalamin tuh Bung, waktu saya pertama-tama ikut Tuhan. Saya bilang ini saya mau ketemu, dan saya waktu itu saya masukin konten, emang banyak pendeta kayak gitu. Saya bilang kita ini padahal cuma kasih buat beli apa yang kita butuhkan, dia tidak membuat miskin sebenarnya, Betul. ya kan? Iya, iya. Itu hanya peralatan mandi. Apalagi kalau banyak orang Kristen datang kepada hamba Tuhan, saya nggak bisa makan. Padahal mobilnya banyak. Jawabannya cuma satu, kamu kurang berdoa. Itu saya jawab waktu itu. Dan saya emosi kalau ada pendeta yang kayak gitu. Kalau kita punya uang, ya kita kasih aja. Nggak usah bilang jangan, jangan menghakimi. Iya, kamu kurang berdoa. Kurang berdoa. Itu senjata tuh ya. Tapi sekarang saya nggak mau bahas itu. Maksudnya pengalaman yang dialami Bung Habagia itu langsung nyantol. Ini siapa nih orang Aceh? Ya. Tuhan tuh luar biasa. Pada saat saya berpikir ini orang Aceh, saya mau kenal. Tiba-tiba, Bung, kita ketemu di itu ya, Fokus ya. Datang ya waktu itu? Belum nggak datang, nggak sempat datang saya. Oh, nggak sempat datang ya? Oh iya, waktu itu saya cuma bilang. Di sini juga ketemu di Habaget. Tidak, saya pernah ketemu bukan ketemu. Oh iya, dikasih tahu waktu saya pas Tangsel. Nggak ketemu. Saya Bung ada, tapi saya nggak sempat datengin. Sempat datang waktu ada siapa itu? Ya ada si Dari Lampung siapa? Rame-rame ada gereja YouTube. Oh itu mah kita yang pertama kali. Iya. Sebelumnya kan kita sudah kenal Betul, gitu. betul, betul. Ya kira-kira seperti itu. Jadi jalannya Tuhan tuh luar biasa, sama seperti Bung Arif. Ya. Tiba-tiba kita bisa bertemu. Anak Tuhan pasti dipertemukan untuk kita Amin. bisa melayani Tuhan. Sekarang kita akan dengarkan bagaimana seorang Effendi Abraham, orang Aceh yang Ya. benar-benar serambinya Mekah ya. Bagaimana bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan akhirnya melayani Tuhan. Suka dukanya lebih luar biasa dibandingkan saya. Pastinya. Amin. Dibandingkan ya saya lah dulu deh. Kalau ini juga udah luar biasa ya. Silakan Bung Oke, Effendi. oke. Kita akan nyanyikan sebuah pujian dulu. Oh iya, betul. Mari kita Bersukaria, ya. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan dan berseri. Itu lagu sekolah minggu saudaraku. Tapi karena kita berdua tidak pernah sekolah minggu, jadi kita meraba-raba dan saya takut salah, saya tidak ikutan. Ya. Benar. Benar ya, itu lagu sekolah minggu ya Pak Pendeta ya? Ya, betul. Benar sekali. Betul. Jadi saya ingin ulang sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Sulaiman tadi mengenai Bapak Gembala saya sebagai mentor dan juga beliau sebagai ketua sinode. Nah waktu itu kami ada 5 orang dididik, Bu. Iya. Dalam 5 orang dididik ini, saya paling berbeda dididik dengan keempat kawan saya. Nah ternyata setelah saya merasakan berjalannya waktu, jadi waktu itu Bu, saya tidak memahami kenapa Bapak Gembala saya begitu kejam sekali dengan saya. Iya. Nah, sampai saya pernah bikin video mentor yang kejam. Benar. Nah ternyata beriring berjalannya waktu, saya semakin lama di dalam Tuhan, semakin lama, saya semakin memahami dan semakin mengerti tujuan Bapak Gembala saya mendidik saya seperti itu. Yang pertama, Bu, agar saya tidak bergantung pada manusia, Ya. tetapi bergantung mutlak kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, bagaimana saya bisa merasakan kasihnya Tuhan kepada saya. Bukan saja saya telah dicomot dari sekian ribu orang Aceh, tetapi juga ternyata Tuhan memelihara saya. Selain Dia menyelamatkan saya dari dosa saya, Tuhan juga memelihara saya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Sampai saya, Bu, keluar ambien loh, Bu. Iya. Keluar ambien, pernah keluar ambien saya. Itu saking sakitnya mengikut Tuhan. Tapi saya ingin ceritakan begini, Bu ya. Apa yang saya alami itu berbeda sekali dengan apa yang teman-teman ceritakan di luar sana, bahwa masuk Kristen itu enak. Betul. Masuk Kristen itu dibiayai, Betul. masuk Kristen itu dikasih rumah, masuk Kristen itu dikasih mobil, tempat tinggal segala macam, bahkan masuk Kristen itu dikasih perempuan, dikasih Iya. istri, Oh, dikasih Betul. kawan. dikasih perempuan. Iya. Itu yang kita dengar selama ini daripada teman-teman kita. Ya. Masuk Kristen itu enak. Dan ini buktinya bahwa ketika saya menjadi orang Kristen, saya percaya Adonai Yesus HaMashiach, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan.
tidak seperti yang saya bayangkan sebelum saya menjadi orang Kristen, tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh teman-teman di luar sana. Nah, saya ingin sampaikan satu hal juga, di mana Bapak Agustan ya, dalam hari-hari ini dia mencaci maki Bang Andri Tunggal ya. Dengan hinaan yang sangat luar biasa, kata-katanya yang sangat Katanya Bang, jangan suka-suka kita bilang anjing-anjing gereja Bang, betul, bayangkan. Betul. Jadi kejamnya. Dan dia juga sempat mengutip ayat Al-Quran. Lan tarda anna yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka. Ya. Jadi apa yang Agustan kutip ini seolah-olah kita berteman dengan orang Islam itu ada udang di balik batu. Nah, padahal Bulusi itulah mereka yang melakukan di pedalaman. Mereka membawa sembako, membawa sarimi, menawarkan ini itu agar pemuda-pemudi Kristen Katolik di pedalaman yang minim akan pengetahuan Alkitab, mereka terperdaya dengan hal itu. Iya, terpengaruh dengan tawaran-tawaran para pekerja-pekerja asing, dalam hal ini adalah ustadz. Nah, tetapi yang sering sekali mereka pakai adalah seolah-olah orang Kristen itu begitu jahat. Ya, mau menghancurkan Islam. Menghancurkan Islam. Ya. Nah, jadi Bu, saya mengikut Tuhan. Awal saya ikut Tuhan, memang menderitanya luar biasa, sangat menderita. Saya sering menangis, sering sedih, hampir tiap malam saya menangis. Dan selama 2 tahun. Ada laki ya, ada laki-laki. Ya. Selama 2 tahun, Bu. Pak, minta maaf Pak, di bawah ini. Sensitif dia. Betul. Selama 2 tahun, Bapak Gembala saya melarang saya berteman dengan orang Kristen yang tidak saya kenal. Oke. Tapi terkontaminasi ya? Betul. Ya. Jujur Bapak Gembala saya, kamu di sini datang ke tempat saya, yang pertama belajar, yang kedua berdoa, yang ketiga puasa. Yang keempat, apa yang kamu tidak tahu, tanyakan sebanyak-banyaknya. Yang kelima, jangan pernah minta duit. Oke. Wah, itu kalimat kunci. Iya, jangan pernah. Saya setuju. Jangan pernah cari uang. Kalau kamu cari uang, kamu bekerja. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Maka kamu nanti akan melihat bagaimana karya-karya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang akan kamu rasakan selama kamu mengikut Tuhan. Amin. Bayangkan Pak Bane, selama 2 tahun loh Pak, menderita minta ampun. Jadi saya kebayang, Tuhan, apa juga saya mendengar ikut Engkau itu enak. Begono begini. Tetapi dengan didikan itu, saya bisa merasakan sekarang bagaimana Tuhan bawa saya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Nah, saya paling berkesan ketika saya melakukan pelayanan pertama sekali ke Pulau Mentawai. Nah, di Pulau Mentawai itu kita melakukan pelayanan. Itu kalau bukan karena Tuhan, kita tidak sanggup, Pak. Saya 2 bulan di Pulau Mentawai. Setelah 2 bulan, baru saya kembali. Nah, habis itu sebulan kemudian saya berangkat lagi ke Mentawai. Terus berlanjut. Tapi puji Tuhan, masuk tahun ketiga, Bu, saya sudah merasakan bagaimana, tahun keempat, saya merasakan bagaimana sukacita di dalam Tuhan. Nah, bagaimana pelayanan saya diberkati Tuhan, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Bang Arif sudah menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai saya. Ya. Yang saya hidupkan dalam kehidupan saya adalah di saat saya melakukan pelayanan 1. 2, yang pertama, setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Ya. Nah, ketika saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, ada saja cara Tuhan untuk memberkati saya. Ada saja. Yang kedua, Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Di Pulau Mentawai, di Nias, di Kalimantan Barat, sebelum saya kenal Bang Arif, di Batam saya pernah, di Bangka Belitung saya pernah. Itu tidak gampang melakukan pelayanan. Tapi saya tahu ini adalah Tuhan yang suruh,
maka saya melakukan dengan penuh sukacita. Jalan aja gitu ya. Jalan saja. Luar Tapi biasa. Bu Lucy, tidak pernah Tuhan membiarkan saya sendiri. Amin. Ya. Tidak pernah saya berjalan sendiri. Saya merasakan Tuhan luar biasa mendidik saya. Tuhan luar biasa mendampingi saya dalam pelayanan. Tuhan luar biasa juga memberkati saya dalam pelayanan. Dan Tuhan luar biasa juga bagaimana saya dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Harus kita ketahui, saya sering sampaikan bahwa memang tidak semua orang Kristen itu jadi gembala seperti Bang Arif. Ya. Jadi pendeta, jadi guru sekolah minggu, jadi pemain tamborin, pemain musik, WL, singer, pengkhotbah. Tetapi semua orang Kristen itu harus jadi penginjil. Ini yang saya tanamkan dalam pikiran saya, dalam hati saya harus menjadi penginjil. Kenapa saya harus menjadi penginjil? Bagaimana saya sebelum menjadi pengikut Hamasyah, pengikut Kristus, saya setiap hari, setiap saat, setiap waktu mencari jalan Shiratal Mustaqim dengan sungguh-sungguh. Setiap saat saya mencari jalan Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Setiap saat. Bahkan apabila saya terlambat mencari Tuhan, saya berdosa, Bu Lucy. Terlambat saja, apalagi saya tidak mencari Dia. Terlambat saja berdosa, apalagi saya tidak melakukan. Maka sekali waktu, ternyata 2022 tahun yang lalu, Yesus Kristus sudah mengatakan, sudah memberikan jawaban. Ketika saya berkata, ihdinas siratal mustaqim, ketika teman-teman berkata, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. 2022 tahun yang lalu, Yesus Kristus sudah memberikan jawaban. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Ketika saya menemukan jawaban ini, saya menemukan jalan ini, saya menemukan kebenaran ini, saya juga harus membagikan kepada orang-orang di luar sana yang setiap hari mencari dan mencari sampai meninggal dia dicarikan. Masih hidup dia mencari, begitu meninggal orang yang mensembahyangkan masih meminta jalan yang lurus. Ya. Nah, makanya kita harus tanamkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita harus berbagi apa yang sudah kita dapatkan kepada teman-teman di luar sana. Kita harus berbagi kepada mereka, di mana mereka sampai detik ini masih mencari, tetapi tidak mereka temukan. Kenapa tidak mereka temukan? Karena hati mereka tertutup. Dengan apa? Dengan amarah. Ya. Dengan kegeraman, dengan kebencian. Kebencian akan apa? Kebencian akan kekristenan. Ya. Maka apabila teman-teman di luar sana sedikit membuka ruang hati, membuka ruang pendengaran, membuka pikiran, maka mereka akan menemukan betapa luar biasanya Yeshua Hamasyah. Ya. Betapa luar biasanya Alkitab. Ya. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Ahabballahu lihadzal dunya, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah janji dan sudah diberikan kepastian keselamatan, tidak akan kita memperoleh hidup yang binasa di dalam neraka. Kenapa Yeshua Hamasyah berkata seperti itu? Karena di dalam kitab saya yang lama, di kitab kita yang lama, Bu Lucy, sudah dikatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tuhan menetapkan orang masuk neraka. Wah. Nanti ada pertanyaan, Bang Pendi, bukankah di ayat berikutnya dikatakan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa? Saya setuju. Pertanyaan saya, apakah orang yang bertakwa itu tidak punya salah? Ya. Tidak pernah melakukan dosa? Pernah nggak, Bang? Abang pendeta nih, ya abang ustadz di sana. Pernah tidak abang melakukan dosa? Pernah pastinya. Dalam satu hari semalam 24 jam. Pasti. Kira-kira berapa banyak dosa yang abang lakukan dengan kebaikan yang abang lakukan? Lebih banyak dosa, Bang. Lebih banyak dosa, katakanlah 5 dosa ya. Iya. 5 dosa. Umur abang sekarang berapa? 31 tahun. Dengan umur 31 tahun dalam satu hari 5 dosa. 31 tahun berapa dosa yang abang lakukan? Udah banyak sekali, Bang. Udah banyak sekali. Dengan dosa sebanyak itu, apakah kita termasuk orang bertakwa?
Tidak. Tidak. Bagaimana kata surat Al-Baqarah ayat 81? Allah berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 81, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Oh, bukan demikian. Yang benar melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Kitab Roma katakan apa? Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan orang yang berdosa hukumannya mana? Maut. Orang yang hukuman maut masuk ke mana? Neraka. Berapa lama di neraka? Kekal dalam neraka. Bu Susi mau masuk neraka? Silakan. Tinggalkan kekristenan. Saya tidak mau.